Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri menyambut ibadah ini dengan hati penuh sukacita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan penuh kasih setia. Seperti diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari dengan berdiri kita memuji Tuhan. To thy great faithfulness, mercy.
Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Wonderful stories. Karena wonderful, jadi aku pengen membagikan cerita-cerita yang menurut aku wonderful. Banyak orang yang bilang bahwa perjalanan iman itu kadang-kadang naik turun. Itu betul sih. Terus ada juga yang bilang bahwa kadang-kadang dimulainya sama yang sedih-sedih gitu. Tapi saya kali ini pengen berbagi cerita yang membuahkan banyak sukacita dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah ketika saya memasuki pernikahan saya. Waktu itu saya pacaran sama mantan pacar saya itu kurang lebih 11 tahun. Kemudian kami menikah. Tapi sesudah menikah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pengen kosong dulu dong 1 tahun supaya, maksudnya walau pacaran sudah 11 tahun ya, tetap kita tuh perlu beradaptasi kan karena tinggal serumah dan sebagainya. Jadi saya bilang pengen kosong dulu 1 tahun baru nanti minta anak, aku bilang kayak gitu. Dan ternyata doa saya dijawab. Waktu anniversary 1 tahun pernikahan kami, saya mendapatkan kabar bahwa saya hamil 5 minggu. Terus setelah itu waktu pas hamil saya berdoa sama Tuhan, Tuhan nanti kalau misalnya saya punya anak, saya pengen dong punya anaknya cewek. Terus waktu lahir pipinya tembem, aku bilang kayak gitu. Dan ternyata waktu lahir bener anaknya cewek, udah kayak gitu pipinya juga tembem. Mungkin itu hal simple yang ya banyak juga sih doa yang memang menunggu proses begitu ya, yang dijawab Tuhan yang menunggu proses. Tapi bagi saya pengalaman berdoa saya meminta seperti itu dijawab Tuhan tepat waktu, tepat sesuai dengan saya minta. Itu buat saya pengalaman yang wonderful sih menurut saya. Dan wonderful story-nya yaitu maksudnya berdoa itu nggak susah kok untuk meminta sesuatu sama Bapa kita tuh nggak susah. Kadang-kadang kita berdoa itu menata kata-kata yang terlalu baku, terlalu sulit dan yang kayaknya Tuhan tuh jauh banget. Padahal sesimpel itu meminta sama Tuhan. Karena ya memang Tuhan itu emang deket kok gitu dan Dia mendengar doa kita. Jawabannya yaitu hak prerogatifnya Tuhan, mau jawabnya kapan dan apapun hasilnya. Tugas kita itu ngobrol aja sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Itu aja. Selamat berdoa. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari yang istimewa ini kita bersyukur karena ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 ini. 100 tahun bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan yang telah ditempuh dipenuhi oleh berbagai tantangan, pengalaman, serta kesaksian tentang betapa besar kuasa dari Tuhan sampai saat ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amos 9 ayat 13. Amos 9 ayat 13 berkata, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran." Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus,
pada saat kita membaca kitab Amos ini, ya, tentang ayat ini adalah tentang makna kelimpahan berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Ayat ini adalah sebuah pengharapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat mereka sedang berada dalam keadaan yang tidak pasti, sedang dalam kesulitan. Dan janji ini muncul setelah peringatan-peringatan keras oleh Nabi Amos untuk umat yang saat itu jauh dari kehendak Allah. Mereka telah mengalami masa penghakiman, penderitaan, dan juga penawanan. Namun di tengah semua itu Tuhan menyatakan kasih setianya. Tuhan memberikan janji tentang masa depan yang penuh kelimpahan. Ayat ini tidak hanya sekedar berbicara tentang materi saja, tentang kelimpahan hasil panen yang tentu bicaranya tentang materi. Tapi yang dimaksud dengan berkat yang melimpah adalah sebuah kondisi, keadaan di mana sesuatu akan berjalan harmonis, penuh berkat, hingga pekerjaan membajak sawah akan terus menyusul penuai dan pengirik buah anggur tidak akan berhenti karena begitu banyak yang didapatkan. Ini adalah simbol dari keberlanjutan, pertumbuhan, dan kelimpahan yang tidak putus-putus. Di HUT 100 GKI Kebonjati ini, jika kita refleksikan, kita bisa melihat bagaimana tangan-tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sejak awal mula gereja ini didirikan 1924, mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa suatu hari akan merayakan usia yang 1 abad, 100 tahun. Namun kita kembali refleksikan berkat ketekunan, kesetiaan, dan pelayanan dari Tuhan dan juga para pelayan Tuhan, serta dukungan dari jemaat, gereja ini telah berkembang. Bahkan menjadi salah satu gereja yang berperan aktif dalam pelayanan di Bandung dan sekitarnya. Tentu tahu betapa banyak yang sudah dilakukan oleh GKI Kebonjati, memberikan dampak, memberikan banyak hal, mendirikan banyak yayasan, dan juga mendirikan gereja-gereja lain. Dan itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Ya, memang dalam perjalanan tentu tidak selalu mulus 100%. Ada masa-masa sulit, ada masa tantangan, bahkan ada pergumulan yang harus dihadapi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi setiap pemimpin dan jemaat untuk terus bisa menghadapi hal tersebut dan terus mau setia melayani Tuhan. Setiap batu sandungan yang muncul justru menjadi kesempatan. Ujian itu menjadi kesempatan untuk kita semakin mengandalkan Tuhan dan melihat tangan Tuhan bekerja untuk kita. Sehingga pada saat 100 tahun ini kita merayakan, kita tidak hanya dipanggil untuk hanya bersyukur saja, tapi juga renungkanlah. Apakah kita telah menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk pada saat ini? Berkat Tuhan yang melimpah itu tidak hanya diberikan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk orang-orang lain, untuk dibagikan. Di dalam kitab Amos 9 ayat 13, Tuhan menjanjikan kelimpahan yang membanjiri bukit-bukit dan gunung-gunung. Ini menggambarkan sekali lagi bagaimana berkat Tuhan akan meluas, mengalir, mencakup setiap aspek kehidupan dan menjangkau orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai gereja yang sudah 100 tahun, harusnya kembali merefleksikan apa yang harus kami lakukan seterusnya. Karena tidak akan berhenti di sini saja. Harus terus meneruskan. GKI Kebonjati harus terus menjadi tempat di mana orang dapat menemukan pengharapan, pemulihan, dan penghiburan. Dan gereja ini akan terus menjadi tempat di mana mereka yang sedang tersisihkan, mereka yang sedang mengalami penderitaan, mereka yang sedang mengalami kesulitan dapat dipuaskan. Tantangan pada zaman sekarang ini memang berbeda dengan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Gereja harus peka terhadap perubahan zaman. Jangan sekali-sekali kita bilang dulu itu begitu, dulu itu begitu. Terjebaknya gereja yang sudah mulai sangat solid 100 tahun, maka seringkali terjebak dengan romantisme masa lalu.
pada saat mereka tidak beradaptasi, pada saat mereka tidak peka terhadap perubahan zaman, maka bisa saja gereja itu ditinggalkan. Oleh karena itu ini adalah tantangan terkhususnya kepada GKI Kebonjati. Bagaimana bisa pelayanan gereja itu memberikan ruang yang besar terkhususnya bagi generasi muda yang saat ini hidup di tengah-tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Adaptasi, kolaborasi adalah kata kunci untuk GKI Kebonjati untuk semakin berkembang. Jika terjebak dengan masa lalu, jika tidak mau berubah, tidak mau menjalani hidup secara dinamis dan fleksibel, semoga GKI Kebonjati jangan sampai ditinggalkan para jemaatnya. Tapi kalaupun itu terjadi, GKI Kebonjati harusnya semakin mau gereja, bukan hanya Kebonjati saja saya katakan. Ini untuk gereja, semua gereja. Pada saat mereka terjebak dengan romantisme masa lalu, maka gereja itu tidak mau berkembang, tidak mau berubah. Ini adalah tantangan zaman. Oleh karena itu kembali lagi pelayanan gereja harus mencakup berbagai generasi. Memang tidak hanya kenapa muda terus, yang tua dibiarkan, tidak. Tetapi yang muda, yang tua, bahkan yang generasi alfa nanti harus dijangkau. Karena itu bagaimana cara gereja, bagaimana setiap orang-orang pelayan Tuhan itu membuat program-program yang menyentuh mereka yang termarginalkan, yang terlupakan, dan yang membutuhkan pertolongan. Kelimpahan berkat Tuhan dalam Amos 9 ayat 13 berarti gereja harus menjadi tempat yang menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan. Dan gereja dipanggil untuk berperan aktif dalam menjawab tantangan-tantangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, dan masalah lingkungan. Dan gereja harus menjadi agen perubahan yang membawa pengharapan, kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat. Perayaan 100 tahun ini adalah sebuah tonggak sejarah, tetapi bukan akhir perjalanan gereja. Justru ini adalah awal yang baru. Kita diundang untuk melihat masa depan dengan iman dan pengharapan, seperti janji Tuhan di dalam Amos 9 ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan perayaan ini sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen-komitmen yang ada dari kita untuk Tuhan. Teruslah berakar di dalam firman Tuhan, teruslah melangkah dalam kasih, teruslah melayani dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan, dan Tuhan akan selalu memberkati, terkhususnya kepada umat yang ada di GKI Kebonjati, pelayan Tuhan yang ada di GKI Kebonjati. 100 tahun, bukan usia yang singkat, tapi usia yang begitu banyak matang asam garamnya. Dan biarlah Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik, terkhususnya kepada GKI Kebonjati, kepada umat, bukan hanya spesifik ke GKI Kebonjati, tapi percayalah, pada saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, pada saat kita menyerahkan kehidupan kita, dan pada saat kita mau hidup dinamis, beradaptasi dan berkolaborasi, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Marilah kita belajar bagaimana berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup. Ada tantangan, tapi tantangan itu kita yakin pada saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Pada saat kita berjalan, maka kita jangan lupa juga berbagi berkat kepada orang lain. Dan bersikaplah adaptasi, bersikap kolaborasi, supaya kita bisa menjangkau setiap generasi, mulai dari generasi yang paling tua sampai yang paling muda. Selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati, Tuhan memberkati. Harapan saya sebagai seorang bagian dari jemaat GKI adalah 100 tahun GKI ini adalah satu momen bagi gereja kita untuk menjadi gereja yang semakin bertumbuh, menjadi gereja yang semakin dewasa, menjadi gereja yang bisa meneladani seperti halnya jemaat mula-mula yang terdapat dalam Kisah Rasul 2:41-47, di mana pada saat itu Kisah Para Rasul disebutkan jemaat yang terbuka untuk segala bangsa, bertumbuh dalam pengajaran, mempunyai sikap antusias dalam beribadah, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, serta sehati sepikir untuk berdoa. Nah, kiranya prinsip-prinsip inilah yang harus dijadikan fondasi bagi kita, sebagai fondasi yang kokoh bagi para jemaat, sehingga kita menjadikan gereja yang bertumbuh. Contohnya,
Jika kita membangun suatu bangunan, pastinya hal pertama yang kita lakukan adalah meletakkan batu pertama, dan batu yang kita pilih pastinya adalah batu yang tidak mudah rapuh, melainkan batu yang kokoh sehingga tidak gampang roboh dan goyah. Itulah harapan saya, kiranya dengan 100 tahun gereja GKI Kebonjati ini membawa dampak yang baik, bukan hanya sebagai gereja yang sesama, tetapi juga menjadi gereja yang memiliki dampak bagi di luar. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentulah oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah. Dalam setiap hari, kami ingin mengingat anugerah-Mu. Ajar kami untuk berbagi berkat dengan orang lain,
Kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami. Dalam syukur, biarlah kami menghargai setiap berkat yang ada. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan. Amin. Untuk anak-anak pemuda GKI Kebonjati, saya berpesan supaya tetap melayani Tuhan, rajin belajar, dan juga sayang kepada orang tua. Saya lansia GKI Kebonjati supaya badan sehat. Sebelum PA saya ikut senam sehat. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan memimpin hidupku. Ku dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku percaya, sungguh ku percaya. Lansia Kebonjati, saya ikut paduan suara Elkana, saya ikut menyanyi. Tuhan memimpin hidup. Kami lansia GKI Kebonjati selalu gembira berkumpul bersama teman-teman di gereja. Kami lansia Kebonjati tiap Kamis kedua dan keempat pasti ikut PA lansia. Dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku lansia. Kami lansia Kebonjati tetap semangat dan terus berkarya. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Saya lansia GKI Kebonjati, siap melayani dan tetap semangat. Aku percaya Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Kami lansia GKI Kebonjati selalu setia dan bahagia. Halo, nama saya Sani. Saya akan membacakan quotes. Hidup beriman pada Yesus dengan cara menjadi cahaya bagi sesama. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Titi adalah anak yang sangat pintar di sekolah. Setiap ada pelajaran baru di sekolah, Titi pasti bisa mempelajarinya dengan cepat dan baik. Setiap hari, Titi juga rajin belajar di rumah, sehingga ketika guru menerangkan di kelas, Titi mudah mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru. Suatu hari, guru sedang menerangkan tentang pelajaran matematika,
dan Titi dengan mudah mempelajarinya. Di kelas, ada Bonbon. Teman Titi belum mengerti rumus yang baru dijelaskan, sehingga Bonbon meminta guru untuk mengulanginya lagi. Namun, Titi malah mengejek Bonbon karena lambat untuk mengerti. Ejekan Titi membuat Bonbon sedih. Setiap orang, Tuhan ciptakan dengan keistimewaannya masing-masing. Titi mungkin memiliki keistimewaan lebih cepat tanggap daripada Bonbon. Tetapi, Bonbon juga memiliki keistimewaannya sendiri. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat baik, sehingga Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan mau kita saling mengasihi sesama manusia. Nah, salah satu cara kita mengasihi sesama dengan tidak mengejek kekurangan orang lain. Jika kita bisa dengan mudah mengerti sesuatu dengan cepat, artinya kita bisa membantu teman kita yang belum mengerti. Adik-adik, menjadi orang yang cepat tanggap pasti menjadi hal yang membanggakan. Namun, ketika kita memiliki kelebihan itu, kita tidak boleh mengejek teman kita. Tuhan mau kita untuk bisa rendah hati dan membantu teman kita yang sedang kesulitan. Mungkin kita kesal karena harus menunggu teman yang belum mengerti pelajaran yang sedang diajarkan. Tapi, kita sebaiknya belajar untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Yuk, kita belajar terus menjadi anak yang mau membantu sesama. Doaku, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan aku istimewa. Tuhan, tolong bantu aku supaya aku menjadi anak yang mau membantu teman di sekolah. Amin. Nama saya Belsia Emelin Rahardianto, umur saya 8. Halo, nama saya Gloria, usia saya 30 tahun. Halo, nama saya Ira, saya ibu rumah tangga, usia saya 50 tahun. Bagus sih. Bagus menurut siapa ini teh? Ada yang B, ada yang A gitu lah pokoknya. Oh, bagus dong, ada yang B, ada yang A. Ya lumayan lah, pokoknya ya at least bisa lancar lah ya, naik kelas terus gitu, terus bisa sampai lulus. Zaman dulu kan ada ranking ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 begitu ya. Paling 10 besar kali ya. Pernah sih 3 besar tapi nggak tiap tahun gitu, seingat aku sih. Nah, dulu tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu ranking 1, 2, 3 ini selalu orang yang sama terus. Saya masih ingat itu namanya. Yang pertama Ratna, yang kedua Ira, ketiga Beni. Selalu begitu gitu ya, selalu begitu. Kalau SMP juga sekitar 10 besar. Kalau SMA, ya SMA 3 besar. Jadi kita berlomba-lomba dalam diri sendiri. Walaupun saya berlombanya keras, tapi selalu ya rankingnya 2 terus begitu ya. Kira-kira begitu waktu SD. Sering. Belajar lah, pasti belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa kayaknya. Nggak sepinter itu aku. Ya biar pinter, biar naik kelas. Cara belajarnya ya, waduh udah lama banget nggak inget sejujurnya. Dulu karena apa ya? Mungkin karena terpacu karena ya prinsipnya sebenarnya ya nggak ada yang ngomongin dulu. Pengen belajar sendiri gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku tuh bukan tipe yang bisa nyicil gitu. Kayak beberapa orang kan mungkin misalkan ulangannya minggu depan, terus mereka mungkin udah nyicil dari beberapa hari sebelumnya. Kalau aku sih ya lebih kayak ya udah besok mau ulangan ya udah hari ini aku belajar aja gitu. Jangan dibawa beban yang penting. Iya. Kalau nggak ada niatnya kayaknya kalau belum kepepet tuh belum bisa konsentrasi kalau aku. Punya rasa gini lah, kalau nggak masuk itu ya malu lah, begitu ya, ada begitu dulu ya rasa begitu. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Agus. Apa kabar Pak Agus? Puji Tuhan sehat ya kelihatannya. Oke, karena tadi kita udah ada beberapa video-video yang ada dari Elin, ada dari
Gloria dan juga dari Bu Ria. Kita mau tanya kemudian kepada Pak Agus. Dari video-video tersebut kita mau tanya kira-kira untuk menyikapi nilai. Nah kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking ya Pak? Sudah tidak ada ranking, tapi gimana sih cara kita mengajak anak supaya ayo kamu bisa memberikan yang terbaik, atau di saat anak ngedown kita jadi tidak menggurui, memarahi karena kan tidak ada sistem nilai. Gimana kita orang tua menyikapinya? Sebenarnya sistem nilai masih tetap ada. Tapi ya ini yang perlu dipahami itu sistem nilai itu bukan berarti mengukur anak ini bakal sukses atau enggak. Nilai itu adalah bagian dari pelaporan hasil belajar, pencapaian. Misalnya kalau dalam kurikulum yang Kurtilas kemarin itu kan ada KKM. Jadi berapa sih target yang mau dicapai? Target ini target minimal, ada yang tinggi, ada yang bawah, tergantung bagaimana sekolah melihat potensi anak gitu ya. Nah, ketika KKM itu ditentukan segini, berarti kan guru punya strategi nih. Gimana caranya anak bisa sampai sini atau melampaui ini. Dengan cara mengajar, teknik mengajarnya, rencana pembelajaran dan sebagainya. Lalu dalam rangka mengukur pencapaian itu salah satunya adalah dilakukan tes. Tes itu kan angka. Tapi sekali lagi angka itu bukan segala-galanya. Angka itu mestinya untuk mengukur apakah apa yang saya ajarkan ini sudah dipahami mencapai KKM-nya atau belum. Jadi kalau belum, maka yang perlu dilakukan guru adalah bagaimana anak-anak yang belum sampai sini itu dibuatkan metode baru untuk supaya mereka sampai ke situ. Jadi guru mesti menyediakan waktu gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang itu nilai itu jadi alat akhir doang. Alat akhir yang ya udah segini, nggak ada perbaikan, nggak ada apa, ini salah kamu sendiri gitu ya. Nah, justru disitulah kenapa dia nggak mencapai KKM perlu dicari tahu. Apa dia lalai, kegagalan itu karena lalai atau karena memang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti maka perlu ada tambahan, ada remedial dan sebagainya. Jadi tujuan pendidikan adalah semua anak melampaui itu. Makanya target itu pun harus disesuaikan dengan konteks setiap anak, kapasitas anak masing-masing. Apalagi kurikulum Merdeka kan anak merdeka belajar, belajar apapun, gitu ya. Artinya bahwa potensi anak harus bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Lalu yang nggak sesuai potensinya mencapai aja nilai KKM tadi gitu ya. Jadi tapi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup, itu yang penting. Nah seringkali orang tua kan jadinya gini ya, anak mana ranking berapa, anak mana ranking berapa. Jadi anak tuh diukur berdasarkan ranking tuh, kasihan banget ya. Yang rankingnya bagus bakal sukses, yang rankingnya bawah nggak akan sukses. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu ya, karena keberhasilan seseorang tidak diukur oleh angka, kita terjebak oleh angka gitu. Gitu ya. Tapi bukan berarti angka tidak penting ya. Angka itu penting untuk mengevaluasi. Jadi sejauh mana kita mencapai itu. Kita mau melihat terakhirnya ya, ada evaluasi yang membantu kita. Kita harus bagaimana nih sebagai orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak kita gitu. Pernah dapat nilai jelek. Aku pernah dapat nilai 0 waktu itu pas SD kayaknya, pas SD. Soalnya aku nggak teliti loh, jadi ini dapat nilainya 30. Kan ada masa jenuh begitu ya, masa jenuh waktu itu. Dan kebetulan orang tua saya itu jahit baju dan saya punya kebiasaan, saya tuh kalau tidur itu selalu harus ditepuk punggungnya gitu, baru bisa tidur lah. Kebetulan mami saya itu lagi sibuk banyak jahitan gitu. Jadi saya nggak ditepuk-tepuk lagi biar tidur, jadi saya merasa tidak diperhatikan. Nah, cara untuk, waktu dulu saya juga nggak ngerti, untuk cara biar saya dapat perhatian, ya begitu. Caranya saya masuk kamar saja, saya ngomongnya belajar, padahal saya nggak belajar sebenarnya. Saya cuma tutupan buku, sebenarnya saya nggak belajar. Karena waktu itu pertama kali harus belajar pilihan ganda gitu kan. Biasa kan dulu kayaknya isian gitu, pertanyaan langsung isi. Terus yang kali ini tuh baru belajar kalau ada pertanyaan pilihan ganda. Terus aku nggak tahu, kayak bingung gitu harus ngapain. Terus malah jadi aku tulis jawabannya langsung di sebelah pertanyaannya. Terus kan salah ya, jadi ya udah 0 itu nilainya. Yang kedua, pernah nilai jelek tuh kalau saya kena cacar air waktu itu. Selama 2 minggu saya nggak sekolah untuk mengejar itu, ketinggalan itu. Ya, saya turun jadi ranking 6, selebihnya saya nggak. Itu aja. Nggak apa-apa, nanti lain kali lebih teliti ya. Oh iya, justru ya ini ada cerita bagusnya juga. Jadi pas aku bawa pulang hasilnya, terus aku kasih lihat, "Mah, ini dapat 0."
kan udah kayak siap-siap dimarahin lah itu. Terus ternyata mama tuh nanya, kenapa kamu bisa dapat 0? Marah nilai jelek mungkin, hampir mungkin enggak ya. Mami saya enggak karena mami saya sibuk jahit begitu ya, dan tahu selalu saya nilainya bagus begitu ya. Dan saya ketahuan waktu itu bukan marah, tapi saya merasa takut karena ketahuan pas buka pintu dan ternyata saya nggak belajar itu. Terus aku jelasin kayak aku tuh nggak ngertiin itu harus ngapain, jawab pertanyaannya. Terus kayak pertama kali dikasih soal yang kayak gini kan. Nah terus ternyata mama tuh nggak marah sih. Jadi mama tuh malah bilang, oh ya nggak apa-apa, ini kan baru pertama kali. Terus ya wajar aja kalau kamu nggak ngerti gitu. Ya udah sekarang mah nanti kan buat next time gitu. Jadi kan kamu ngerti harus ngapain. Ya udah. Jadinya malah nggak dimarahin sama sekali sih. Malah akunya shock. Hah gila ini udah mah kata aku teh gitu. Terus dia bilang ya udah kenapa katanya gitu. Ya, jadi ya ternyata nggak apa-apa sih kayak gitu. Saya menutup bukunya sebenarnya. Saya ngomongnya belajar. Kesempatan mami saya lagi sibuk jahit, saya masuk kamar ngomong belajar padahal enggak. Itu hari-hari selalu saya lakukan itu. Betul. Lah waktu ketahuan itulah takutnya luar biasa, betul. Kalau gitu kan berarti kita bisa melihat ya bahwa ada pandangan ingin anak lebih bertanggung jawab, terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang cukup pesat. Nah, kita sebagai orang tua nih, bagaimana menyikapinya? Kalau zaman dulu, zaman saya itu kan kayak orang tua tuh lebih strict, kayak mereka bisa marahin, galak, nyubit gitu kan. Nah, kalau anak orang tua sekarang tuh kan lebih friendly. Nah, gimana sih caranya supaya kita mau memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, menjadi anak yang bertanggung jawab, terlebih terhadap nilai, tapi dengan cara yang lebih friendly. Kira-kira gimana? Menurut saya pola asuh orang tua itu tidak harus pakai yang mana ya. Iya. Jadi kita bisa satu kali keras. Keras dalam arti itu bahwa kita mau dalam rangka mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya gitu ya. Sebab ada dengan cara friendly nggak bisa kena nih. Maka cara yang keras ini dalam arti tegas bahwa saya tidak pokoknya gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya tetap tidak melukai hati anak. Artinya betul. balik lagi mendidik itu kan tetap harus dengan bertanggung jawab. Betul. Ya. Friendly dalam arti ya kita ngobrolin bukan hanya karena dia sedang mengalami kasus itu, tapi juga keseharian kita harus kalau Alkitab kadang ulangan 6 ayat 4-9 itu mengajarkannya berulang-ulang. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika tidur, artinya setiap momen itu menjadi momen friendly untuk mengajarkan banyak hal. Nah ini yang sebenarnya orang tua sekarang nggak ada nih waktunya dengan kesibukan, dengan segala macam. Jadi bukan nggak ada waktu sebenarnya. Tidak mau menyediakan waktu biasanya gitu. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu untuk ngobrol gitu ya. Nah, jadi tindakannya kita mesti lihat melihat konteksnya. Betul. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu ya. Kita boleh keras, tapi setelah itu juga kita harus lembut gitu ya. Tapi juga kita friendly, bukan berarti friendly itu kalau dia salah gitu ya. Abai gitu ya. Karena lebih baik kita keras kepada anak kita daripada anak kita mengalami sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi kita harus keras. Gitu. Oh, jadi kita juga ada batasan-batasan. Ada waktu untuk harus menjadi tegas, ada waktu menjadi lembut. Jadi bukan harus memilih satu bagian aja ya Pak gitu. Ya, bahkan kita bisa keras dalam arti prinsip-prinsip iman itu nggak bisa gitu. Kamu harus tetap bertahan di situ. Jadi kita harus tetap ada pegangan yang membuat kita harus tahu nih bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Tidak terlalu bebas juga, tidak terlalu keras juga. Olahraga lah. Saya senang sekali matematika. Mandarin sama bahasa Inggris. Berjuang terus untuk matematika betul. Mungkin saya ranking 2 iya, tapi dalam segi matematika mungkin saya mengalahkan di yang lain begitu ya. Mandarin kurang bagus sih, tapi Inggris selalu 100 sama 90. Emang sebenarnya nggak terlalu suka belajar sih, jadi kayak nggak terlalu suka belajar lihat buku gitu. Jadi ya, terus memang nggak ada pelajaran yang benar-benar suka banget gitu, nggak ada sih sejujurnya. Kayaknya kalau SMA tuh masuknya 6:30 ya, 6:30 kayaknya. Pulangnya tuh jam 2 deh. Jam 1, kecuali Jumat jam 12. Kan berangkat tuh jam 7, mulai sekolah tuh jam 7, karena rumah saya tuh 2
2 rumah dari sekolah, jadi kurang 5 menit baru berangkat, bel aja baru berangkat begitu. Jam 7, nanti jam 1 tuh pulang. Paling sore ya jam 2, kecuali kayaknya kalau ada ekskul mungkin jadi jam 3-an kali ya kayaknya. Jam 1 pulang, lah seminggu tuh kalau nggak salah saya ingat saya 2 kali ada ekstra, pramuka sama sekali tuh ada tambahan pelajaran. Biasanya kalau udah kelas 4, 5, 6 ada tambahan pelajaran. Jadi kita pulang sekolah dulu jam 1, sampai di rumah, biasa kita makan, mulai jam 3 itu kita ngerjain PR. Beda-beda ya, kalau SD kayaknya pulang ke rumah terus ya kurang lebih ya paling kayak tidur siang kayak kalau zaman SD. Kalau SMP ya paling kadang suka main dulu ke IP gitu kan, karena dulu sekolahnya dekat IP, sama SMA juga. Tapi aku bukan tipe yang banyak les gitu sih, jadi kayaknya dulu tuh cuma les Inggris doang gitu. Jadi paling pulang sekolah kalau ada les tuh les Inggris aja, sisanya ya kadang main sama temen, terus kalau nggak ya udah langsung pulang ke rumah. Terus pulang ke rumah biasanya ya makan, terus nonton, terus kayaknya kalau ada PR gitu baru kerjainnya sore gitu, atau kalau belajar juga sore gitu. Kalau buat besoknya PR langsung ngerjain PR gitu. Zaman dulu nggak, kan anak-anak SD gitu paling malah disuruh tidur siang ya paling tidur siang begitu. Jadi kita buat ngerjain PR biar nggak disuruh tidur siang. Nanti mulai jam 5 habis mandi ya belajar buat besoknya. Setiap hari ya itu aja kegiatannya, nggak ada. Kalau bosen kerjanya paling kalau ini aja, kalau Sabtu Minggu udah nggak sekolah, paling dulu main ini dodol-dodolan. Orang sekarang tuh jual-jualan. Di belakang rumah itu ada kebun pohon pisang. Jadi kita ngambil itu buat jualan. Lah saya sama kakak saya jualan, tapi dua-duanya nggak ada yang mau beli, semua harus jual karena nggak mau beli. Ya, mainannya hanya itu saja. Wah, senang sekali jual-jualan itu. Nggak ada fasilitas yang lain zaman dulu. Ganti baju, cuci kaki, pergi ke rumah eyang. Kan nunggu mama kerja, jadi aku selain ini nonton TV, terus nanti main tablet. Kan nanti aku punya kucing tuh, jadi kadang-kadang naik dulu ke atas minta dikeluarin terus main. Oh dulu kan nggak ada handphone seperti zaman sekarang, nggak ada handphone, terus mainnya juga nggak ada. Fasilitas saya di Banyumas, kota kecil yang tidak ada fasilitas, kolam renang ya tidak ada, mall tidak ada. Jadi pulang sekolah, apalagi kondisi ekonomi dulu nggak seperti sekarang begitu ya. Jadi pulang sekolah ya langsung di rumah mengerjakan PR ya tanpa disuruh, karena sudah kebiasaan seperti itu. Pulang sekolah, ngerjain PR, sore belajar, kayak gitu terus, nggak ada main mainnya paling, karena saya rumahnya tuh dekat sekali dengan sekolah, beda 2 rumah, jadi paling ke sekolah, main, balik lagi. Kadang-kadang kayaknya lumayan kali ya, kayaknya ya ada lah, pasti ada, kayaknya hampir tiap hari ada PR. Zaman dulu tuh selalu ada PR. Jadi kalau pelajaran hari ini ada matematika, terus ada PR biar inget terus begitu. Ya kalau ngerjain PR, tapi sebenarnya aku bukan yang terlalu ngerjain PR juga, kadang kerjain PR-nya sejujurnya besoknya dari teman gitu. Renang sama piano. Sejujurnya untungnya kalau yang bahasa Inggris aku lumayan enjoy sih, makanya bisa itu kayaknya lesnya dari zaman aku SMP terus berlanjut sampai beres SMA gitu. Dulu pernah dilesin kayak piano gitu. Kayaknya piano tuh bertahan bentar banget, kayaknya cuma berapa bulan gitu. Terus kayak aku setiap disuruh les piano kayak setengah tidur gitu mainnya kan. Jadi ya udah, terus ada les Mandarin juga sama, aku nggak suka gitu. Terus kayak les pelajaran juga pernah, tapi cuma bentar banget sih gitu, kayak aduh udahlah males gitu. Nggak suka soalnya, jadi kayak setiap mau les tuh jadinya tuh bukan enjoy, tapi jadi lebih kayak beban gitu, jadi ya lebih capek lah kerjainnya gitu. Kalau les yang lain sih jujur males banget sih, kayak setiap mau les tuh aduh males banget gitu. Kalau yang les Inggris tuh lumayan happy karena ya lesnya kan bareng ada di kelas gitu kan, jadi sama teman-teman juga bisa ketemu teman dari sekolah lain gitu, terus nggak ngebosenin, terus mungkin emang aku suka juga kali ya,
tergantung interestnya gitu kan. Nah kebetulan ya lumayan suka gitu, jadi nggak terlalu beban lah, dibawa enjoy aja gitu. Kadang-kadang tidurnya malam-malam 9 sampai jam 11. Enggak, 9 sampai setengah 11. Oh, ngapain itu? Gambar, nonton TV, dah. Nungguin mamah mandi tuh. Oh my god, itu seru banget itu nungguin. Iya, menarik sekali. Tadi Pak Agus juga menyebutkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan kalau saya tidak salah tangkap itu anak-anak bebas memilih apa yang mereka sukai dan bisa mendalaminya. Tetapi kita mau melihat juga bagaimana nih dengan orang tua yang oh kamu les ini ya, kamu les itu ya, kita diberikan banyak les, anak-anak diberikan banyak les. Apakah itu sejalan dengan kurikulum merdeka sendiri? Jadi kalau anaknya punya potensinya banyak, menurut saya nggak masalah ya les anaknya, karena anaknya suka gitu ya. Nah yang berbahaya itu ketika anaknya nggak suka dipaksa. Oh iya. Mungkin prinsip orang tua kalau udah dipaksa nanti berhasil juga kan buat dia sendiri ya. Tapi ada langkah lebih baik kalau kita mensupport anak itu untuk sesuatu yang mereka sukai. Memang memahami apa yang anak suka itu kan nggak gampang. Betul. Mungkin awalnya uji coba nih masukin sini, tapi ternyata tidak berkembang gitu ya. Kalau tidak berkembang berarti bukan di situ potensinya. Dicari yang lain gitu ya. Yang penting itu anak gembira belajar. Dalam prinsipnya kurikulum merdeka itu anak gembira belajar ya, bukan tertekan. Dan mereka bisa belajar dalam arti bahwa topik mana yang mereka mau dalami itu kan harus disupport, difasilitasi. Jadi balik lagi prinsipnya menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan mereka belajar itu dengan senang, gembira gitu yang penting. Oh ya, menarik sekali. Jadi tadi sepanjang percakapan kita banyak mengetahui bagaimana sih menyikapi anak-anak zaman sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih peduli ya dalam tanda petik dengan nilainya gitu. Dan kita dengan masa depan, dengan cita-cita yang mau dia capai. Iya, dengan keinginan mereka jadi mereka bisa mencapai dan orang tua juga mensupport gitu ya kira-kira. Begitu dapat nilai mereka mengukur, oh ternyata saya belum nyampe nih atau oh saya udah maksimal nih, sekarang apa yang saya masih perbaiki gitu ya. Nilai itu gunanya buat itu sebenarnya. Iya. Jadi kita bisa melihat hasil akhirnya. Kira-kira Pak Agus sebagai pendeta sekolah di Penabur, sistem pendidikan saat ini kan sudah jauh berbeda dengan yang kalau bisa sih zaman saya ya Pak. Kira-kira itu kan berpengaruh dengan perilaku, terus cara berbicara anak dan hampir di keseluruhan perkembangan mereka. Bagaimana sebagai orang tua untuk menyikapi perkembangan anak? Gitu Pak. Ya, jadi ada yang mengatakan seorang ahli ya, ahli pendidikan. Betul. Dunia yang ditinggali anak-anak kita ini kan berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah. Dan menurut saya bukan 4 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat nih ya. Perubahannya setelah pandemi ini kan luar biasa, apalagi dengan memasuki dunia digital. Sebenarnya dunia digital itu kan mempermudah. Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah gitu ya. Karena kan semua informasi tersebar dengan begitu cepat dan mudah diakses gitu ya. Nah tapi ini juga jadi tantangan. Gimana caranya pendidikan itu menolong anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya ketika dia berselancar di dunia digital untuk mencari informasi itu. Sebab selalu ada informasi yang baik dan selalu ada informasi yang negatif. Betul. Nah justru kadang-kadang yang negatif ini tuh yang menarik perhatian gitu ya. Sehingga anak-anak ada di situ. Nah, ini peran pendidikan itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses teknologi dengan baik, menjadi sahabat teknologi dan memakai teknologi itu dengan benar. Itu tantangannya. Sebab kita nggak bisa larang mereka nggak boleh pegang HP, nggak boleh menselancar dunia digital. Sebab hidup mereka nanti akan di sana. Kan dunia berubah 2 kali lebih cepat. Jadi menurut saya pendidikan itu peran orang tua adalah bagaimana menolong anak menjadi pembelajar seumur hidup nih. Dulu 50 tahun lalu kalau orang lulus dari sebuah institusi sekolah, mereka sudah bisa bekerja, punya bekal 75% katanya. Nah sekarang ini anak-anak hanya 2%. 98% itu mereka mesti cari sendiri. Sebab kurikulum sebagus apapun dengan waktu yang singkat nggak bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sekarang. Makanya bagaimana menyiapkan anak untuk belajar secara mandiri, tertantang untuk mengetahui lebih banyak, berselancar di dunia digital, tapi juga sebagai anak yang bertanggung jawab itu menjadi penting sehingga muncullah pendidikan karakter nih sekarang saat ini. Bukan sekedar latihan karakter menurut saya. Bagaimana juga pendidikan karakter adalah
buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Orang tua juga mesti memperjumpakan Tuhan dalam sistem pendidikan. Menurut saya itu sih tantangan orang tua sekarang. Kira-kira ada kata-kata terakhir nggak untuk orang tua? Untuk orang tua. Yang mau disampaikan kepada orang tua untuk menyikapi, untuk supaya semangat untuk anak-anak, supaya anak kita tuh menjadi anak yang tumbuh dengan bertanggung jawab. Gitu. Ya, secara prinsip keluarga itu pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak akan belajar lebih banyak bersama-sama dengan kita, meskipun kita menyekolahkan mereka atau membawa mereka ke gereja ya. Betul. Maka menciptakan kondisi rumah yang menyenangkan untuk anak bertumbuh, belajar itu menjadi sangat penting. Ya, apalagi memperkenalkan Kristus kepada anak-anak itu menjadi sangat penting, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Oke. Ya. Mantap sekali, terima kasih Pak Agus buat pengertiannya, penjelasannya buat orang tua supaya itu memperlengkapi kita. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Oh iya, hati-hati. Sampai bertemu lagi.